warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi dengan saya Ijak Irfan dengan NIM 859511611. Ibarat sahabat karib yang selalu bersama, ternyata alam juga punya kisah tentang pasangan yang tak bisa terlupakan. Kisah hubungan erat antara makhluk hidup yang biasa kita sebut dengan simbiosis. Sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana mereka saling menguntungkan, ada yang merasa dirugikan, dan ada juga yang tidak terpengaruhi sama sekali. Pada video kali ini kita akan mempelajari simbiosis, yang mana ada tiga. Pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Yang akan menjadi objek pengamatan kali ini yaitu manusia dengan hewan ternak, yang kedua ada hewan peliharaan dengan kutu, dan yang ketiga ada burung liar. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang artinya hubungan kerjasama antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana kedua belah pihak mendapatkan manfaat atau untung. Hubungan ini menjadi salah satu contoh interaksi yang paling positif di alam. Contohnya mutualisme antara manusia dan hewan ternak. Simbiosis mutualisme yang terjadi di antara manusia dan hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, atau bebek adalah hubungan yang sudah berlangsung lama dan sangat penting. Manusia diuntungkan karena mendapatkan berbagai kebutuhan pokok seperti daging, susu, atau telur yang menjadi sumber makanan dan penghasilan. Sebagai timbal balik, hewan ternak juga mendapatkan keuntungan sangat besar juga. Mereka mendapatkan tempat tinggal yang aman, makanan yang terjamin, dan perlindungan dari predator atau penyakit. Jadi manusia menyediakan layanan perawatan dan keamanan, dan ternak memberikan sumber daya yang dibutuhkan manusia. Contoh lainnya seperti kupu-kupu dengan bunga, dan juga kerbau dengan burung jalak. Kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu pihak untung dan pihak lainnya rugi. Contoh yang sangat umum di lingkungan rumah adalah hubungan antara kutu dan kucing. Dalam interaksi ini, kutu bertindak sebagai parasit karena mereka mendapatkan keuntungan yang penuh, yaitu tempat tinggal yang hangat di bulu kucing dan makanan berupa darah kucing yang mereka hisap. Sementara itu, kucing adalah pihak inang atau yang dirugikan. Mereka akan merasa sangat gatal, kulitnya bisa iritasi, dan jika kutu terlalu banyak, kucing bisa mengalami kekurangan darah atau anemia, dan bahkan tertular penyakit yang dibawa oleh kutu. Terlihat jelas bahwa kutu mendapatkan keuntungan hidup, sedangkan kucing menderita kerugian kesehatan dan kenyamanan. Contoh lainnya seperti nyamuk dengan manusia dan ulat dengan tanaman hias. 3. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapatkan keuntungan tetapi pihak lainnya sama sekali tidak dirugikan atau diuntungkan. Contoh yang sering kita jumpai adalah antara burung liar seperti burung pipit atau burung gereja dengan pohon besar di halaman atau di taman. Burung mendapatkan keuntungan besar karena pohon menyediakan tempat yang kokoh dan aman untuk mereka membangun sarang dan mengerami telur, sehingga terlindung dari predator dan cuaca buruk. Di sisi lain, pohon tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya sarang tersebut, sebab sarang hanya menempel di ranting tanpa mengambil nutrisi atau mengganggu pertumbuhan pohon. Contoh lainnya seperti anggrek dan pohon mangga, dan juga ikan remora dan ikan hiu. Oke, kesimpulannya secara sederhana ada tiga konsep makhluk hidup berinteraksi. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang mana pihak pertama merasa diuntungkan dan pihak kedua pun merasa diuntungkan. Dan yang kedua, ada simbiosis parasitisme, yang mana pihak pertama merasa diuntungkan dan pihak kedua yang dirugikan. Dan yang ketiga, ada simbiosis komensalisme, di mana pihak pertama diuntungkan dan pihak kedua tidak sama sekali dirugikan.
Itulah 3 jenis hubungan yang sangat seru sekali di alam. Jadi alam itu mempunyai banyak sekali drama dalam kehidupan. Sekarang kalian boleh cari itu sendiri. Interaksi apa yang terjadi di sekitar kalian? Oke, jangan lupa kasih tahu di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di petualangan biologi selanjutnya.